Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Trinaya Gusti, NIM 19131096. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kita tahu bahwa administrasi adalah proses mengelola 7M dan 1I. M yang maksud di sini yaitu man atau manusia. Kita berpikir, bagaimana seorang pendidik dan tenaga pendidikan ini harus dikelola dengan baik. Sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan sudah dipandang profesional dalam bidang pendidikan. Pasti muncul dalam pemikiran kita bagaimana cara atau teknis pengelolaan dari administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Baiklah, lebih pertama dulu kita akan membahas yaitu tentang pengertian dari pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang proses penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan ini tidak terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan, melainkan dengan hadirnya tenaga kependidikan ini berguna untuk menunjang proses pendidikan baik di semua satuan lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Selanjutnya, pengertian pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik terdapat banyak jenisnya. Jadi, pendidik adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, atau fasilitator yang dimana memiliki kekhususan masing-masing yang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pengertian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah konsep mengelola atau mengatur sebuah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh satuan lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, yang dimulai dari pendidik atau tenaga pendidikan ini diterima dan masuk di lembaga pendidikan sampai akhirnya berhenti atau pensiun. Melalui proses perencanaan SDM yang melalui tahap perekrutan, seleksi, penempatan, penerimaan kompensasi, tunjangan, gaji, penghargaan, serta pelatihan dan pengembangan. Dalam proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan memiliki proses rentetan yang sangat panjang. Dapat dikatakan bahwa pengertian dari administrasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah proses mengelola sumber daya manusia yang dimulai dari pendidik dan tenaga pendidikan ini masuk ke lembaga pendidikan, diterima, dan berhenti. Untuk menguji dewasanya seseorang tidak bisa kita lihat dari umur mereka, tetapi kearifan, kejujuran, berani untuk jujur terhadap tanggung jawab. Jika seorang pendidik dan tenaga pendidikan tidak memiliki aturan jelas atau SOP yang jelas, maka pendidik dan tenaga pendidikan ini akan sama dengan orang yang lainnya. Setiap pendidik atau tenaga pendidikan harus memiliki aturan yang jelas atau SOP yang jelas. Jika tidak adanya hal ini, maka tidak ada perbedaan antara pendidik atau tenaga pendidikan dengan orang lain. Setiap satuan lembaga pendidikan dalam rangka mengangkat tujuan pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, harus memiliki yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki proses-proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Terdiri atas 3 tahap. Yang pertama yaitu proses pengadaan, yang kedua proses penempatan, yang ketiga proses orientasi. Yang pertama kita akan memasuki proses pengadaan. Proses pengadaan adalah proses mengadakan, menemukan, mencari siapa saja yang akan menjadi calon terbaik dari calon pendidik dan tenaga pendidikan yang dimana sesuai dengan harapan kita yang akan dapat bergabung ke dalam lembaga pendidikan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pengadaan ini yaitu melakukan analisis terhadap ramalan kebutuhan kerja. Jadi, pada saat penerimaan pendidik atau tenaga pendidikan yang baru, baik dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, bukan berdasarkan keinginan lembaga, baik itu keinginan kepala sekolah maupun keinginan rektor, tetapi harus berdasarkan analisis kebutuhan. Maksudnya di sini yaitu dengan adanya analisis kebutuhan ini, kita akan memikirkan atau mengetahui guru atau dosen yang kita perlukan.
Hal yang terpenting dalam analisis kebutuhan ini yaitu rasio perbandingan antara guru dengan siswa atau antara mahasiswa dengan dosen, karena hal ini sudah diatur dalam aturan psikologi. Dengan adanya analisis kebutuhan ini akan menjadi dasar bagi penerimaan pendidik atau tenaga kependidikan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Bukan hanya asal terima, tetapi harus berdasarkan analisis kebutuhan. Langkah kedua dari proses pengadaan ini yaitu rekrutmen. Setelah analisis dilakukan, akan ada syarat yang akan dibuat. Akan ada perbincangan dengan tim terkait dengan penerimaan dari pendidik dan tenaga pendidikan yang akan bergabung di sebuah lembaga. Ketiga dari proses pengadaan ini yaitu melakukan seleksi. Seleksi harus dilakukan berdasarkan standar yang telah dibuat. Maksudnya di sini yaitu untuk menemukan calon pendidik atau tenaga pendidikan yang baik, maka harus dipilihlah orang-orang yang terbaik. Dengan adanya seleksi ini akan dibuat prioritas orang yang terbaik yang akan bergabung ke dalam sebuah lembaga pendidikan. Kedua dari proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan yaitu proses penempatan. Setelah dilakukannya pendaftaran, penerimaan, seleksi, maka didapatkan calon-calon terbaik yang akan bergabung sebagai pendidik dan tenaga pendidikan pada sebuah lembaga. Proses penempatan adalah proses menempatkan pendidik atau tenaga kependidikan yang telah diterima sesuai yang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan, latar belakang, delegasi kerja, dan tugas-tugas yang sesuai dengan keahlian mereka. Jadi akan terbentuklah the right man in the right place, the right man behind in the right job. Maka tujuan akhir dari penempatan yaitu fokus kepada kualitas. Ketiga dari administrasi pendidik dan tenaga pendidikan yaitu orientasi. Orientasi harus dilaksanakan sebagai bentuk penerimaan dari pendidik dan tenaga pendidikan yang baru, di mana mereka inilah telah melewati proses rekrutmen yang panjang. Jadi mereka harus diterima sebagai anggota keluarga baru dalam sebuah lembaga. Adanya masa orientasi ini, maka akan teratasi masalah yang akan dihadapi oleh pendidik dan tenaga pendidikan yang baru, seperti timbulnya rasa takut, kecanggungan, dan kecemasan. Masa orientasi ini akan timbul rasa percaya diri bagi pendidik atau tenaga pendidikan yang baru. Maka mereka akan tahu apa yang harus mereka kerjakan dan tugas apa yang harus mereka lakukan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hak yang akan diterima oleh pendidik atau tenaga kependidikan atau kesejahteraan yang akan diterima oleh pendidik atau tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu berupa gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga penghargaan, yang keempat yaitu cuti, dan yang kelima yaitu pembinaan dan pengembangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaji. Gaji berarti pengeluaran atau kompensasi yang diberikan kepada pegawai, baik itu pendidik atau tenaga pendidikan, berupa gaji pokok. Penerimaan gaji sudah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Biasanya bagi PNS, penerimaan gaji biasanya bersifat bulanan dan terus-menerus, sedangkan untuk honorer, penerimaan gaji berdasarkan beban kerja atau tugas kerja yang mereka lakukan. Tunjangan terbagi atas dua. Yang pertama tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan tunjangan berupa pembayaran yang dilakukan kepada pendidik atau tenaga pendidikan yang bersifat kontinu dan terus berlanjut. Tunjangan ini dikaitkan dengan kehadiran, prestasi kinerja yang dicapai terkait dengan jabatan, serta tunjangan untuk daerah terpencil. Tunjangan tidak tetap yaitu pembayaran yang diberikan kepada pendidik atau tenaga pendidikan yang mana tidak ada kaitan dengan kehadiran atau kinerja yang dicapai. Biasanya tunjangan tidak tetap ini seperti uang transport dan tunjangan produktivitas. Ketiga yaitu penghargaan. Penghargaan berarti menarik orang untuk bergabung, melakukan pekerjaan, menjaga pekerjaan, datang tepat waktu, dan memotivasi orang lain untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Keempat adalah cuti. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pendidik atau tenaga pendidikan memiliki hak cuti setiap tahunnya. Paling lama yaitu sebanyak 12 hari. Bagi perempuan memiliki masa cuti 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Jadi
dia komunikasikan sebanyak 3 bulan untuk cuti. Kelima, pembinaan dan pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan pegawai, baik itu pendidik atau tenaga kependidikan, yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan baik secara teoritis, konseptual, sesuai dengan kebutuhan kerja melalui pelatihan dan pendidikan. Biasanya, pembinaan dan pengembangan ini bisa dilakukan dengan mengikuti seminar atau workshop. Tujuan dari pembinaan dan pengembangan yaitu diharapkan meningkatnya produktivitas kerja, efisiensi tercapai, meningkatnya kualitas pelayanan, pengurangan kerusakan, terjadinya peningkatan pengembangan karir individu atau kepemimpinan dari pemimpin lembaga itu sendiri. Untuk PNS, baik itu pendidik atau tenaga kependidikan, sudah ada penilaian kerja berupa adanya instrumen khusus. Instrumen ini digunakan sebagai standar berpikir untuk tataran pelaksanaan. Evaluasi diharapkan sebagai titik fokus perbaikan untuk perencanaan berikutnya. Peran guru atau dosen dalam administrasi pendidik atau tenaga pendidikan adalah sebagai ujung tombak, karena merekalah yang paling tahu dan yang paling merasakan terhadap proses yang terjadi. Di sini, masukan dari guru atau dosen akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan harus mendapatkan role yang jelas, yang dimana harus terkait dengan apa yang dirasakan oleh guru atau dosen. Hal ini berguna untuk lebih mengetahui bagaimana proses administrasi itu berjalan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.